lain, hari ini adalah hari terakhir penerapan sistem ganjil genap di ibu kota setelah diperpanjang selama 1 pekan. Perpanjangan ganjil genap dan juga sanksinya akan dikaji sambil menunggu keputusan diperpanjang atau tidaknya PPKM level 4 di Jakarta. Salah satu kawasan yang masih menerapkan sistem ganjil genap adalah di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta. Petugas gabungan ini masih memeriksa plat kendaraan yang melintas menuju arah Jenderal Sudirman. Jika plat nomor tidak sesuai, langsung diminta mencari jalur alternatif lain. Sejauh ini, sanksi yang diberikan hanya berupa putar balik. Namun Polda Metro Jaya akan mengkaji soal penerapan sanksi tilang bagi pelanggar sistem ganjil genap. Sekarang kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi di Bundaran Senayan, Jakarta. Cindy, jika tidak diperpanjang lagi PPKM, hari ini kan menjadi hari terakhir PPKM level 4 di ibu kota. Apa pengawasan aturan ganjil genap di penghujung masa PPKM hari ini? Iya, Audrey, kalau dari pantauan kami di tempat saat ini saya melaporkan yaitu di kawasan Bundaran Senayan, sebenarnya untuk pengawasannya sendiri masih cukup ketat. Ketat ini karena untuk jumlah personil yang bertugas dari Dinas Perhubungan, Polisi, Satpol PP digabungkan ini juga masih cukup banyak. Karena kita tahu hari ini adalah hari Senin dan tadi pagi kondisinya memang lalu lintasnya cukup padat sehingga dengan cukup banyaknya jumlah personil ini juga memudahkan bagi para petugas gabungan untuk memilah mana kendaraan yang memilih plat nomor sesuai. Hari ini tanggal 23, jadi untuk plat kendaraan yang genap nantinya akan diminta untuk putar balik. Untuk Jalan Jenderal Sudirman ini memang menjadi satu dari 8 ruas jalan yang sudah selama 2 pekan kurang lebih ini diterapkan sistem ganjil genap. Selain dari Jenderal Sudirman, kami ingatkan lagi untuk Jalan MH Tamrin, kemudian juga Jalan Medan Merdeka Barat, Hayam Wuruk, kemudian Majapahit, Gajah Mada, Pintu Besar Selatan dan juga Gatot Subroto ini juga diterapkan sistem ganjil genap. Kemudian kalau untuk di kawasan Bundaran Senayan sendiri, ini strategi yang digunakan oleh polisi. Kita tahu di Bundaran Senayan ini adalah persimpangan yang cukup besar. Jadi untuk kendaraan-kendaraan dari arah Jalan Senopati itu ditutup jalannya. Jadi kendaraan-kendaraan akan diarahkan untuk melalui Jalan Patimura. Kemudian dari arah Jalan Sisingamaraja juga dibatasi dengan pembatas jalan. Ada water barrier atau plastic barrier juga di situ, hanya disisakan 1 lajur saja. Jadi untuk petugas lebih memudahkan dalam memilahnya. Jadi semua kendaraan nantinya akan melewati jalur yang ada di belakang saya. Kemudian juga untuk kendaraan-kendaraan yang tidak bisa melintas nantinya akan diarahkan menuju ke Hang Lekir, akan putar balik. Kemudian kalau memang masih mau menuju ke arah Tamrin misalnya, mereka nanti akan diarahkan untuk putar balik. Kemudian nantinya bisa melalui Jalan Asia Afrika ataupun juga kawasan Senayan. Memang sejauh ini masih tidak ada sanksi yang diberikan selain mencari jalur alternatif saja. Untuk STRP juga tidak diperiksa lagi. Kalau kita ingat-ingat alasannya memang perubahan dari penyekatan menjadi sistem ganjil genap ini adalah karena atau agar petugas bisa lebih efektif lagi dalam memeriksa kendaraan-kendaraan yang melintas. Hanya dilihat dari plat nomornya saja. Ada beberapa kendaraan yang dikecualikan yang masih boleh melintas, itu adalah kendaraan-kendaraan dinas, kemudian ambulans, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran itu masih diperbolehkan untuk melintas, Audrey. Iya, Cindy, kan untuk sementara bahwa yang tidak tertib dalam kebijakan ganjil genap ini hanyalah diputar balik ya. Nah, apakah nanti untuk ke depan ada opsi misalnya kalau misalnya PPKM mungkin saja diperpanjang, bukan opsi untuk memutar balik, tapi mungkin ada saja opsi tilang begitu yang akan dilakukan ke depan? Ya, ini yang masih dikaji juga oleh Polda Metro Jaya. Memang sudah ada wacana itu oleh Polda Metro Jaya yang kemudian didukung sebenarnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Alasan didukungnya adalah agar warga Jakarta lebih disiplin lagi. Yaitu kalau kita ingat-ingat tadi, tujuan dari adanya pembatasan atau adanya sistem ganjil genap adalah untuk membatasi mobilitas. Jadi dengan adanya sistem tilang diharapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, warga dapat lebih tertib dalam membatasi mobilitasnya. Tapi ini akan dikaji lagi. Dikaji pertama melihat dari apakah rambu-rambunya sudah cukup di sepanjang ruas jalan. Kemudian juga apakah PPKM ini diperpanjang atau tidak. Artinya hari ini juga akan mempengaruhi bagaimana kebijakan yang diambil oleh Polda Metro Jaya, bagaimana keputusan dari pemerintah akan memperpanjang PPKM di ibu kota atau tidak. Kemudian juga yang masih dievaluasi adalah seberapa efektif sistem ganjil genap ini di Jakarta.
Kalau dari Dirlantas Polda Metro Jaya, tadi melalui pesan singkat diklaim selama 2 pekan kurang lebih sistem ganjil genap ini diterapkan cukup efektif. Tapi seberapa efektif, bagaimana atau berapa persen kendaraan yang berhasil ditekan ini masih dalam perhitungan. Tapi memang kalau dibandingkan dengan saat masih diberlakukannya penyekatan dengan STRP, kemudian diganti dengan sistem ganjil genap, ada peningkatan mobilitas warga. Nah, ini yang masih dilakukan penghitungan. Kemudian juga jika nantinya diberlakukan sistem tilang, tentu akan ada sosialisasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk masyarakat agar masyarakat juga jadi lebih tahu. Lalu juga keputusan pemerintah soal perpanjangan PPKM ini nantinya akan berdampak juga. Jika kemudian ada penyesuaian atau kemudian PPKM diturunkan, tidak menutup kemungkinan sistem ganjil genap ini ruas jalannya akan dikurangi. Tapi kalau diperketat lagi, tidak menutup kemungkinan juga ruas jalan yang diterapkan sistem ganjil genap akan ditambah. Audrey. Oke, terima kasih laporannya Cindy Permadi dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta. Saudara, jika tidak